Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Nah, Bulia berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, perubahan lingkungan, subtema 2, lingkungan sahabat kita, dan di pembelajaran 6. Nantinya kita akan belajar mengenai tematik mata pelajarannya itu ada IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, di IPA dan Bahasa Indonesia nanti kita akan belajar siklus air, air tanah, dan air permukaan. Nah, nanti kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Nah, di sini nanti untuk IPA-nya kita akan belajar menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta keberlangsungan makhluk hidup. Dan nanti akan membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Nah, kalau bahasa Indonesianya nanti kita akan menguraikan urutan peristiwa atau tindakan terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, menyajikan peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Nah, coba Budia akan menampilkan dua gambar yang berbeda, nanti silahkan diperhatikan. Nah, ada gambar A dan ada gambar B. Nah, di gambar A itu gimana ya menurut kalian? Nah, betul sekali. Di gambar A itu terlihat sangat hijau. Pasti kita akan merasakan, oh, ini ternyata kalau hijau itu enak ya dipandang mata, seperti itu kan? Pasti seperti itu. Nah, di yang B itu kelihatannya, oh, gersang Bulia, itu terlihat kalau tanahnya itu berbongkah-bongkah, pasti tanamannya tidak tumbuh subur. Ya, betul sekali. Nah, gimana ya gambar mana yang lebih indah dilihat, atau gambar A atau gambar B kira-kira ya? Menurut kalian mana? Nah, betul sekali, gambar A pasti yang enak dilihat. Nah, Bulia mau tanya lagi, dapatkah gambar seperti gambar A itu akan berubah menjadi B? Betul. Nah, di situ gambar A itu bisa saja berubah dari gambar A yang hijau itu menjadi gambar B. Apa ya kira-kira penyebabnya ya? Ya, penyebabnya itu banyak sekali. Entah itu ada yang memang musim kemarau, kemudian tidak adanya aliran air, kemudian tanaman-tanamannya itu jarang ditumbuhi, jadi tidak melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, sekarang pertanyaan kedua lagi. Oh, udah bertanya-bertanya ya. Nah, selanjutnya Bulia mau tanya, dapatkah lingkungan B berubah menjadi lingkungan A? Gimana ya? Nah, tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Ya, nanti ada yang gambar B itu karena di sana itu ada gambar kekeringan, gambar A itu subur. Nah, kira-kira kita itu bisa saja dengan menanam pohon seperti itu, terus mengaliri air, kemudian membuat resapan air seperti itu. Nah, lanjut lagi. Coba sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Oke, yang pertama ada yang pasti itu adalah membuang sampah pada tempatnya.
Kemudian yang kedua, apalagi ya kira-kira? Oke, menanam tanaman. Kemudian apalagi ya kira-kira? Nah, menghemat penggunaan air. Kemudian ada lagi membuat lubang resapan air dan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Nah, apakah kamu sudah benar-benar menjaga lingkungan? Kalau iya, selamat. Bulia beri tepuk tangan. Kamu bukan termasuk salah satu faktor pengubah lingkungan. Kamu adalah sosok yang cinta lingkungan. Kemudian, kira-kira faktor perubahan apa ya Bulia yang dapat merubah lingkungan itu? Nah, di sini faktor perubahan lingkungan itu ada 2 macam. Kira-kira apa? Nah, di sini itu ada perubahan lingkungan itu ada alam dan ada yang manusia. Nah, kalau yang alam apa ya? Coba nanti Bulia sebutkan dari berbagai macam. Silahkan kalian menentukan mana yang alam dan mana yang manusia. Nah, pertama ada penebangan hutan. Kemudian ada pembangunan jalan dan rumah. Kemudian ada penerapan intensifikasi pertanian. Kemudian ada banjir. Kemudian ada gempa bumi, ada longsor, dan ada letusan gunung api. Dari ketujuh itu, coba mana yang disebabkan oleh faktor manusia dan mana yang disebabkan oleh alam. Tentunya kalau yang manusia itu banjir karena buang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi penebangan hutan. Penebangan hutan saja tidak melakukan reboisasi itu juga mempengaruhi perubahan lingkungan. Kemudian ada pembuatan rumah dan jalan seperti itu. Kemudian apalagi ya, penerapan intensifikasi pertanian. Nah, kalau dari alam sendiri ada gempa bumi, tentu saja kan itu dari alam. Kemudian ada longsor, ada letusan gunung api. Dari sini silahkan nanti kan tadi ada berbagai faktor perubahan lingkungan. Nah, dari situ kita akan melakukan suatu video nih, ada contoh video bagaimana cara lingkungan itu dapat berubah dengan cara siklus air. Nah, silahkan perhatikan videonya ya, diperhatikan baik-baik. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air dapat digunakan untuk diminum, mandi, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu kenapa ya air tidak pernah habis? Padahal air selalu digunakan setiap hari. Jadi, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Perhatikan skema berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara dan kemudian menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Ketika suhu udara turun, awan tidak sanggup lagi menahan uap air. Kemudian terjadilah hujan. Proses ini disebut presipitasi. Dan air mengalir ke seluruh permukaan bumi. Lalu kembali lagi ke proses awal dan begitulah seterusnya. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Meskipun begitu,
kita tetap harus menghemat air dengan cara mematikan keran air jika tidak diperlukan dan selalu memantau penggunaan air. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Oke, sudah melihat tayangan videonya kan? Nah, tadi di tayangan video itu ada berbagai urutan dalam siklus air. Apa saja ya? Nah, boleh sebutkan nih. Ada 1, evaporasi, 2, ada kondensasi, 3, ada presipitasi, 4, ada infiltrasi. Nah, Bulia, nanti kalau seumpamanya terbalik bagaimana urutannya ya? Oh, tentu saja Bulia sudah menyiapkan bagaimana kalian untuk menghafalkannya. Nah, evaporasi itu kan diawali E, berarti E saja. Kemudian kondensasi itu ko ya. Kemudian presipitasi diawali dengan pre. Kemudian infiltrasi diawali dengan I. Kalian bisa menyebutkan ekoprei. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Sudah hafal? Pastinya sudah dong. Oke, selanjutnya kalian pasti dari tadi itu mengenal bagaimana siklus air loh. Bulia, gimana toh siklus air? Nah, di proses infiltrasi itu pasti adanya sebuah saringan untuk masuk ke dalam tanah. Nah, dari situ pastikan ada air yang memang mengalir, kemudian ada juga yang terserap ke dalam tanah di proses infiltrasi itu. Nah, saya Bulia akan menampilkan sebuah video bagaimana air itu ada yang terserap maupun ada yang hanya mengalir di sekitar permukaan. Silahkan videonya ini nanti diperhatikan dengan baik-baik ya. Air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata, di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah air tanah seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita dapat memulainya dari mempelajari siklus air. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer-akuifer pada cekungan air tanah. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat 27 cekungan air tanah ini yang terdiri dari 8 cekungan air tanah lokal, 15 cekungan lintas kabupaten atau kota, dan 4 cekungan lintas provinsi. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah memakan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, air tanah di kota Bandung saat ini berasal dari daerah Bandung Utara ratusan tahun yang lalu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut membuat air tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Selain lamanya waktu untuk diperbaharui, kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh,
Air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat penggunaan air tanah, lamanya air tanah diperbaharui, dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya. Oke, baiklah. Nah, dari situ, dari videonya tadi, pasti kalian sudah mengenal air apa ya tadi? Ya, air tanah. Air tanah itu apa ya? Nah, air tanah itu adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Nah, air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh setiap lapisan tanah dan akar tumbuhan. Nah, untuk mendapatkan air tanah ini biasanya manusia itu membuat sumur dengan cara menggali lubang, menggali tanah seperti itu. Nanti akan muncul air yang bersih. Nah, kalau yang satunya air apa ya? Betul sekali, air permukaan. Nah, apakah air permukaan itu? Nah, air permukaan itu adalah air hujan. Air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah. Nah, sehingga air tadi itu dapat mengalir di permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Nah, kalau kalian pengen melihat air permukaan itu ketika hujan, pasti kan ada genangan air. Nah, genangan air itu yang dimaksud dengan air permukaan karena tidak terserap oleh tanah. Dapat dimengerti? Nah, selanjutnya air permukaan itu ada berbagai macam ya Bu Lia. Ya, air permukaan itu ada dua macam, ada di perairan darat dan ada di perairan laut. Nah, pastinya tentu saja kalian dapat menceritakan atau menyebutkan perairan darat itu apa saja, perairan laut itu apa saja. Mari kita lihat. Nah, di perairan darat, Bu Lia akan menampilkan beberapa gambar, nanti silahkan tebak. Yang pertama, apakah aku? Nah, aku adalah sungai. Yang kedua, apakah aku? Aku adalah rawa. Yang ketiga, apakah aku? Aku adalah danau. Nah, dari gambar tersebut, Bu Lia memang menyajikan berbagai gambar yang tidak mesti ada di sekitar kita. Karena contohnya saja, rawa yang Bu Lia tampilkan itu berada di Jawa Tengah, di Ambarawa. Nah, kalau yang danau yang Bu Lia tampilkan itu ada di Danau Toba. Danau Toba itu di mana ya kira-kira ya? Nah, Danau Toba itu ada di Sumatera. Kira-kira Sumatera mana? Coba cari jawabannya. Kemudian selanjutnya ada perairan laut. Nah, seperti yang perairan darat tadi, Bu Lia akan menampilkan beberapa gambar. Gambar yang pertama, apakah aku? Nah, aku adalah teluk. Gambar yang kedua, apakah aku? Aku adalah laut. Yang ketiga, apakah aku? Aku adalah selat. Dan yang terakhir, apakah aku? Aku adalah samudra. Nah, dari perairan darat dan perairan laut, kalian sudah memahami kan? Tentu saja sudah kan? Nah, kemudian dari situ pasti dari perairan darat dan perairan laut itu kita pasti akan membutuhkan airnya. Ya atau tidak? Jelas iya. Nah, bagaimana ya caranya kita agar ketersediaan air itu tetap ada? Nah, ada pertama,
menghemat penggunaan air. Nah, kalau menyirami tanaman itu usahakan jangan langsung menggunakan air dari keran, tetapi gunakanlah air seperti air cucian beras dari ibu kalian yang sedang memasak. Kemudian ada lagi menggunakan air saat mandi itu boleh kerannya dibuka. Kemudian kalau sudah tidak digunakan lagi dimatikan agar tidak membuang-buang air. Yang kedua adalah membuat lubang resapan air. Nah, lubang resapan air ini biasanya ada di sekitar tanaman juga bisa. Nah, tanaman kemudian diberi tanah yang ada tanaman-tanamannya atau rumput-rumputnya, di situ bisa menjadi lubang resapan air. Kemudian yang ketiga adalah menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, akar-akar pohon yang kuat itu dapat meresap air dan mengikat air tanah. Semakin pohonnya besar kan pasti akarnya semakin besar. Nah, di situ dapat mengikat tanah semakin banyak. Nah, yang keempat adalah mengurangi polusi udara, baik mengurangi polusi baik polusi udara, polusi air maupun polusi tanah. Kalau polusi udara jelas kita dapat menguranginya dengan yang biasanya berangkat ke sekolah, naik sepeda motor diantar orang tua, kalian bisa menggunakan sepeda, mengayuh sendiri, seperti itu. Nah, kalau polusi air dan polusi tanah itu contohnya seperti ini. Ketika kamu mencuci pakaian, kamu biasanya menggunakan deterjen itu sedikit atau banyak. Nah, lebih baik itu menggunakan sedikit. Nah, dalam satu bak tampungan gitu diberi deterjen, kemudian dikucek semua dulu, baru nanti dikucek satu per satu. Jangan satu pakaian deterjennya satu ciduk, satu satu wadah gitu langsung gini. Pasti nanti dapat menimbulkan busa yang berlebihan. Nah, busa berlebihan itu akan di airnya itu akan mengganggu si air tanah. Kemudian ada lagi polusi air. Polusi air itu juga seperti penggunaan pupuk semprot itu yang ada di pupuk pestisida, seperti itu dapat mengganggu si air tanahnya itu sendiri. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Semoga sudah paham dari penjelasannya Bu Lia tadi. Nah, untuk itu Bu Lia tutup dulu. Sampai berjumpa besok. Bu Lia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Semangat belajar.